Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya insya Allah akan menantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Baik, terima kasih. Saya sebagai baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 3 yang berjudul hadis keutamaan berpuasa dengan nama kelompok. Yang pertama yaitu Freddy Dimantoro, itu saya sendiri. Yang kedua itu Deli Maisha Lestari. Yang ketiga Ikror Dipo Kusumo. Baik, saya akan mempresentasikan untuk yang pertama ya. Baik, untuk pengertian puasa di sini, puasa adalah terjemahan dari asyusham. Menurut istilah bahasa berarti menahan diri dari sesuatu dalam pengertian tidak terbatas. Arti ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dengan surat Maryam ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni nadartu lirrahmani sauma, yang artinya sesungguhnya aku bernazar. Saum itu artinya berpuasa. Bernazar menahan diri dari berbicara. Kemudian yang saum itu tadi ya kan artinya berpuasa. Itu adalah menurut bahasa Arab menahan diri dari segala sesuatu. Contohnya seperti makan, minum, menahan hawa nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan berfaedah. Apa saja contohnya yang tidak bermanfaat? Contohnya kita menghina orang, kita menghibah orang, kita mencaci orang, kita menzalimi orang. Itu sama saja merupakan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang tidak berfaedah. Itu sama saja bisa merusak puasa kita. Nah, di sini puasa sebagai perisai dari berbuat dosa. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan, puasa merupakan perisai selama tidak dirusak dengan perkataan yang jelek yang merusak. Perkataan yang jelek yang merusak itu sudah saya jelaskan tadi. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-shayamu junnatun wa idza kana yaumus sau'im ahadikum fala yarafatu wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul innim ramun shaim, yang artinya puasa adalah perisai. Puasa adalah perisai. Nah, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencercanya atau memeranginya, maka ucapkanlah, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, apa yang dimaksud dengan puasa sebagai perisai? Ini adalah puasa akan melindungi, puasa akan menjadi pelindung yang akan melindungi bagi pelakunya baik di dunia dan di akhirat. Adapun di dunia, maka akan menjadi pelindung yang akan menghalanginya untuk tidak mengikuti godaan syahwat yang terlarang pada saat puasa. Nah, oleh karena itu tidak boleh bagi orang berpuasa untuk membalas orang yang menganiaya dirinya. Nah, bagaimana sih ketika kita dianiaya, ketika kita dizolimi, ketika kita dicaci oleh orang lain? Jangan kita balas dengan balasan seperti kita menghinanya juga.
mencacinya juga. Cukup kita diamkan saja, kita doakan semoga orang yang menghina kita itu akan mendapatkan hidayah dan ampunan dari Allah. Baik, itu saja presentasi untuk dari saya. Nanti akan dilanjut dengan teman saya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Maisa Lestari, Prodi PAI 4B, NIM 1953-1033. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang makalah kami, yaitu kelompok 3. Menghapus dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari 38 dan Muslim 760 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu. Yang dimaksud dengan iman di sini adalah meyakini wajibnya puasa yang dia lakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengharapkan pahala atau ihtisab adalah keinginan mendapatkan balasan pahala dari Allah Ta'ala. Dasar hukum pelaksanaannya. Puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang diwajibkan kepada tiap mukmin sebagai dalil atau dasar yang dapat menyatakan bahwa puasa Ramadan itu ibarat yang diwajibkan atau pada tiap mukmin umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai mereka yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 183. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirikanlah Islam atas 5 sendi, mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan dan naik haji. Ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Berdasarkan ketetapan Al-Quran, ketetapan hadis tersebut, puasa diwajibkan atas umat Islam sebagaimana diwajibkan atas umat Islam yang terdahulu. Ayat itu menerangkan bahwa orang yang berada di tempat dalam keadaan sehat di waktu bulan Ramadan wajib dia berpuasa. Memulai puasa bulan Ramadan. Puasa Ramadan lamanya sebulan, yaitu 29 atau 30 hari, yang dimulai setiap hari sejak terbit pagi hingga terbenam matahari. Puasa Ramadan dimulai dengan salah satu sebab sebagai berikut. 1. Melihat bulan Ramadan setelah terbenam matahari pada tanggal 29 akhir Saban. 2. Penetapan hakim syar'i akan awal bulan Ramadan berdasarkan keterangan saksi sekurang-kurangnya seorang laki-laki bahwa ia melihat bulan. 3. Penetapan awal bulan Ramadan dengan perhitungan ahli hisab. A. Apabila bulan tidak terlihat, maka bulan Saban diperlukan 30 hari. B. Keterangan orang yang dapat dipercaya, kebenarannya oleh penerima berita bahwa ia melihat bulan Ramadan. 4. Dengan hisab bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya serta diaturnya tempat perjalanan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hitunglah hisabnya. Tuhan tidak menjadikan semuanya itu kecuali dengan pasti. Tuhan menerangkannya segalanya
tandaan dengan ayat-ayat bagi semua orang yang mengetahui. Quran Surat Yunus 5. Syarat-syarat puasa. Syarat wajib puasa. Islam, bahlil dan berakal. Anak-anak berjumlah wajib berpuasa. Tetapi apabila kuat mengerjakannya, boleh diajak berpuasa sebagai latihan. Suci dari haid dan nifas. Kuasa, ada kekuatan. Kuasa di sini artinya tidak sakit dan bukan yang sudah tua, orang sakit dan orang tua. Syarat-syarat sah puasa. Islam, tahmis, suci dari haid dan nifas, tidak dalam hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, yaitu di luar bulan Ramadan. Rukun puasa. 1. Niat, yaitu menjaga puasa Ramadan setelah terbenam matahari hingga sebelum fajar. Artinya pada malam hari dalam hati telah mengerjakan, berniat besok harinya akan mengerjakan puasa wajib Ramadan. Adapun puasa sunat boleh niatnya dilakukan pada pagi harinya. Meninggalkan segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Baiklah, itulah yang saya dapat jelaskan.